Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal ya akhi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-musannif Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafidhahu ta'ala qawluhu wa la yatakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsuhu 'azza wa jalla fil Qur'an lima naha 'anil jidali fillahi 'azza wa jalla wal khusumati fi asma'illahi wa sifatihi bayyana al-wajib wa huwa an nuqirra al-Qur'ana wa sunnata kama jaa 'ala ma'nahuma al-ma'na al-mahfudhu min al-lughati allati nazala biha al-Qur'an wa sunnah fal-'ilmu ma'rufun ma'nahu fi al-lugha kadhalika al-wajhu ma'rufun wal-'aynu wal-yadu wal-istiwa wal-'ulu kullu hadhihi wa amthaluha ma'rufatun ma'naha fi al-lughati al-'arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an. Ahlul dhalal yaqulun laisa hadha al-kalam ala dhahirihi wa anqasamu ila qismaini qismun qalu natawaqqaf wa naqul dhahiruha ghayru murad wa la nafhamu al-murad wa la nafhamu al-murad minha wa humul mufawwidah wa qismun humul mu'awwilah wa huwa al-akthar awwaluha bi ghairi ma'naha as-sahih fa dhallu wa adallu wa shaghalu an-nasa وشحنوا الكتب في هذه المناظرات والمجادلات والمخاصمات بغير قائل. فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته على مراد الله ورسوله لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بغيره وأعلم الخلق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعلمنا قاصر نحن لا نعلم كثيرا مما في أنفسنا من التفاصيل والعروض والحواس. هناك أشياء لا نعرفها. هل تعرف الروح ما هي؟ العقل ما هو؟ إذا كنت لا تعرف شيئا من جسمك ولا من نفسك فكيف تتكلم في ذات الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذا خارج عن معلوماتهم وعن تصوراتهم ولا يقاس الله بخلقه سبحانه وتعالى. هذا من تنقص الله عز وجل فهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية. الحمد لله الصلاة والسلام على التمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'd. Kita lanjutkan jemaah sekalian penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang perkataan penulis Syarh Sunnah yaitu Imam Al-Barbahari. Tidak boleh berbicara tentang Rabb, tentang Allah kecuali apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya di dalam Al-Quran. Ini setelah penulis melarang berdasarkan dalil sunnah larangan mendebat tentang Allah dan larangan bermusuhan tentang nama-nama Allah dan sifatnya, maka beliau menjelaskan yang wajib bagi setiap muslim yaitu kita menetapkan Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang dijelaskan maknanya dalam bahasa Arab, yakni kita ambil maknanya sesuai dengan bahasa Arab yang Allah turunkan dengannya, itu Al-Quran dan Sunnah. Karena ilmu ini yaitu Al-Quran dan Sunnah termasuk di dalamnya yaitu ilmu tentang Allah, nama dan sifatnya, itu bisa dipahami lewat bahasa Arab. Contoh misalnya Allah memiliki memiliki sifat pada zatnya yaitu wajah. Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbik
Dzul Jalali wal Ikram. Maka kekallah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kehormatan. Wajah Allah Azza wa Jalla kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Allah punya wajah. Dan nanti orang mukmin akan melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang berseri-seri. Mereka melihat wajah Rabb mereka. Dan juga ain. Ya, Allah Azza wa Jalla punya ain. Bi'ayunina, dengan pandangan kami, dengan mata kami. Itu ada dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Dan juga tangan. Allah punya tangan. Disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Misalnya yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Az-Zumar, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun bi yaminih." Artinya orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi ini di dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat, dan langit-langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanan. Jadi Allah punya tangan ya ikhwan. Iya, yauma natwis sama qatai sijil lil kutub. Pada hari kiamat kami akan melipat langit, ya, sebagaimana mudahnya seseorang melipat kitab yang ada di depannya. Jadi Allah punya tangan. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Wal istiwa, bahwa Allah punya sifat istiwa. Istiwa sebagaimana dalam Al-Qur'an, summa istawa ila sama, atau ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Masdarnya al-istiwa. Bahwa Allah yang Maha Penyayang istawa al-'arsy. Istawa ala itu maknanya secara bahasa ala wartafa'ah. Kata Imam Bukhari dalam sahihnya menukil perkataan dari tabi'i, yaitu artinya tinggi dan meninggi. Jadi Allah Azza wa Jalla jauh tinggi di atas arsy, jauh tinggi di atas arsy. Dalam di antara nama Allah Al-Zahir, bahwa Allah itu Al-Zahir, yang ditafsirkan oleh Nabi laisa fawqahu syai', yang tidak ada makhluk di atasnya Allah. Jadi Allah itu Maha paling tinggi. Subhana rabbiyal a'la, maksudnya Rabbku yang Maha paling tinggi. Jadi Allah Maha paling tinggi, jauh tinggi di atas arsy. Ya, itu arti istiwa. Al-ulu, tinggi, Maha tinggi, yaitu zatnya, dan qadruhu, yaitu kedudukannya, wa qahruhu, dan kekuasaannya, Maha tinggi. Semua ini ada maknanya, ya, di samping dalilnya jelas sudah tadi, juga maknanya ma'ruf, dikenal dalam bahasa Arab, yang Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, orang-orang yang sesat, nah perhatikan ya ikhwan, kalimat ini ya ikhwan, kalimat dari Syekh Shalih Al-Fauzan, ahlul dhalal. Perhatikan di sini, menunjukkan betapa pentingnya mengkaji akidah dan manhaj. Makanya Syekhul Islam, ya, itu di dalam buku Majmu' Fatawa dan yang lainnya, itu banyak mengkaji akidah dan manhaj, lebih banyak daripada fikih. Syekh Abdul Razak menjelaskan, hafizahullah, itu karena kalau orang keliru dalam masalah akidah dan manhaj, maka akibatnya fatal. Bisa jadi dia musyrik, bisa jadi dia murtad, bisa jadi dia masuk golongan munafik atau ahlul bid'ah. Oh, kan bahaya kan?
Ahlul bid'ah terancam. Itu kalau orang keliru dalam akidah dan manhaj. Tapi kalau masalah fikih, berbeda pendapat masalah fikih tidak sampai keluar dari sunnah wal jamaah. Misalnya sebagian ahlu sunnah bersedekah ketika i'tidal, sebagiannya lain irsal, ini tidak i'tidal, tidak sedekah ketika i'tidal. Nah, itu tidak sampai keluar dari ahlu sunnah, tidak sampai digelari ahlul bid'ah karena perbedaan fikih. Nah, ini pentingnya mengkaji akidah sampai mati ya, supaya kita ini tahu mana tauhid, mana syirik, mana ahlu sunnah, mana ahlul bid'ah. Kalau orang tidak paham ini bahaya sudah, karena ahlul bid'ah itu terancam. Kullu dhalalah finnar, kullu bid'ah dhalalah, wa kullu dhalalah finnar. Semua bid'ah itu sesat kata Rasulullah, dan semua yang sesat tempatnya di mana? Di neraka. Begitu pula dalam masalah ini, masalah nama dan sifat Allah. Mereka yang menyelisih Ahlussunnah di sini, Syekh membagi di sini ada dua kelompok sesat. Ya. Mereka tidak menerima Ahlussunnah yang mengatakan bahwa seluruh nama dan sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu kita memahaminya secara zahir. Mereka enggak terima itu. Maka mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya Mufawwidhah. Kelompok kedua namanya Mu'awwilah. Mufawwidhah diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini hafizahullah. Itu mereka mengatakan kita tidak bisa meyakini sifat-sifat itu secara zahir. Tapi mereka mengatakan begini, maknanya kita nggak paham, jadi kita serahkan sama Allah. Padahal nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang tertera dalam Al-Quran Sunnah itu maknanya jelas. Menurut bahasa Arab itu jelas maknanya, sinonimnya, ya itu jelas. Tapi orang-orang mufawwidhah ini sesat juga ini. Mereka sesat ini, tidak mau memahami sifat itu sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab. Terus mereka serahkan sama Allah. Nah ini sesat ini, mufawwidhah namanya. Kelompok yang kedua, ini yang lebih banyak, itu mu'awwilah. Mu'awwilah itu yang mentakwil, jauh dari makna secara bahasa Arab, sehingga mereka sesat. Contoh, wajah Allah diartikan apa oleh mereka? Rahmat. Kekuasaan. Wajah diartikan kekuasaan atau rahmat. Tangan Allah diartikan apa? Qudrah. Jauh kan? Padahal Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan Adam itu dengan kedua tanganku? Ini Allah membentuk jasadnya Nabi Adam itu dengan langsung dengan tangannya Allah, dari mulai rambut sampai kaki. Kemudian Allah kasih Nabi Adam ini dihidupkan oleh Allah dengan kun fayakun. Kemudian dikasih ilmu oleh Allah. Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam dimuliakan Allah dengan ilmu. Setelah itu Allah perintahkan malaikat termasuk iblis agar sujud kepada Adam. Sujud penghormatan maksudnya, bukan ibadah, penghormatan, menghormati karena dia punya ilmu. Semuanya sujud. Fasajadu illa iblis. Tidak, yakni mereka malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Ya, kecuali siapa? Iblis. Nah, orang-orang yang mentakwil ini jamaah sekalian, mereka mentakwil tangan itu dengan apa? Qudrah. Kif inti menafsir mengartikan
dua tanganku dalam surat Shad tadi yang saya bacakan. Masa artinya dua kemampuan, sedangkan kemampuannya Allah itu tidak terhingga. Allah ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai dan mampu menguasai semua segala sesuatu. Lah ini kok cuma dua, membatasi kemampuan Allah cuma dua, karena mereka mentakwil tangan diartikan apa? Kudro. Jadi batil. Mentakwil itu batil ya kawan, keliru. Terus mentakwil istiwa Allah alal arsh, tingginya Allah di atas arsh, diartikan istaula. Istaula itu menguasai, padahal di dalam bahasa Arab tidak ada arti istawa ala itu istaula. Cari di kamus yang mu'tabar seperti Al-Qamus karya Fairuzabadi atau Lisanul Arab atau yang lainnya, tafsir Arab ke Arab. Gak ada istawa ala diartikan istaula, itu tidak ada. Yang ada istawa ala itu ala wartafa', tinggi, jauh tinggi di atas arsy, jauh tinggi ya, bukan nempel di arsy. Itulah ya kawan. Dan pokoknya mereka mentakwil. Siapa yang mentakwil itu? Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Anda harus tahu ya, kaum yang menyimpang dan mentakwil sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Ini dua kelompok sesat. Sebenarnya ada lagi kelompok sesat yang lainnya, seperti Mu'attilah, itu kelompok Jahmiyah yang menolak sifat Allah. Bayangkan Allah, mereka bilang Allah tidak punya sifat. Makanya ulama mengkafirkan Jahmiyah. Ada lagi yang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, sifat Allah sama dengan makhluk. Sesat juga mereka itu. Iya, begitu. Maka wajib kita ini Muslim ya untuk menerima Al-Quran dan Sunnah dalam segala hal, termasuk dalam nama dan sifat Allah menurut apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sebab Allah lebih tahu tentang dirinya, jelas. Dan makhluk yang paling tahu tentang Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita kurang ilmu kita. Ya. Jangankan tentang hakikat zat Allah azza wa jalla dan sifatnya. Ya, sedangkan banyak hal kita nggak tahu tentang diri kita. Misalnya tentang apa? Uruk yaitu pembuluh darah. Apakah kita tahu pembuluh darah secara detail? Begitu pula tentang panca indera, cara kerjanya bagaimana? Urat syaraf, ya, yang ada dalam diri kita ini. Roh misalnya, roh. Apakah tahu roh, nyawa? Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu oleh Allah ya tentang roh ini kecuali sedikit. Al-aql. Apakah kita tahu akal? Al-aql, makhluk yang Allah ciptakan, namanya al-aql. Allah Ta'ala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya jantung tapi tidak memahami. Jantung yang tidak memahami. Jadi di mana posisi akal? Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara jantung itu dengan otak untuk memahami. Begitu jamaah sekalian. Yang sering diartikan dalam bahasa Indonesia hati. Hatinya memahami, padahal sebenarnya itu qalb, jantung. Makanya ketika orang dihukum mati ya dalam Islam, di kisos, itu kan dipenggal lehernya dari belakang. Ketika terputus antara otak dengan jantung,
maka jantung itu langsung berhenti berdetak karena gak ada yang menyuruh lagi dia, maka dia langsung mati. Sehingga orang kalau dipenggal lehernya dari belakang itu, terputus lehernya itu langsung mati. Tapi kalau ditembak di jantungnya, dada kiri, ditembak, itu nggak langsung mati ya kawan. Jantungnya masih berdetak, walaupun bocor, sehingga dia merasa sakit kurang lebih ya 10 menit sampai setengah jam. Jadi mana yang lebih arham, yang lebih sayang, lebih rahmat, syariat Allah apa bikinan manusia? Syariat Allah. Baik, kita kembali kepada ini. Akal. Banyak orang nggak tahu apa itu akal. Posisinya di mana? Akal itu. Ada akal sehat, ada akal yang lemah, ada akal yang rusak. Iya, itu. Ada yang belum berakal, belum akil, jadi dia belum balik. Nah, orang banyak nggak tahu tentang hakikat akal itu apa, apalagi tentang Allah. Maka kita tidak meyakini kecuali yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dalam wahyunya Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak boleh berbicara tentang zat Allah tanpa dalil, nggak boleh. Karena kalau semata-mata dengan akal, maka itu tersesat. Harus dengan apa? Dalil. Kita bisa mengimani semua perkara yang gaib itu kan lewat wahyu, lewat Al-Quran dan Sunnah. Wallahi ya ikhwani, ya, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat dibolak-balik wajahnya di neraka. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana, alangkah rugi kami ini. Dulu sekiranya kami di dunia mengikuti Allah, taat, nurut sama Allah dan nurut sama Rasulullah, maka kami tidak akan masuk neraka. Di situ menunjukkan ya ikhwan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Al-Quran dan hadis, maka dia masuk surga. Masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak taat kepada Al-Quran dan hadis, ya seperti itu nasibnya, menyesal dia, masuk neraka dia. Begitu pula dalam masalah nama dan sifat Allah, kita mengimani nama dan sifat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lanjut ya. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه مدار الاسماء والصفات على الكتاب والسنه وتفسيرها ايضا في الكتاب والسنه ولغه العرب التي نزل بها الشرع ولا نذهب لمنطق ارسطو او افلاطون او فلان او علان. هذا من التجني على شريعه الله سبحانه وتعالى ومن استدلال الوحي بالمنطق وعلم الكلام. وماذا جنى علم الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران لم يصلوا إلى نتيجة وهذا بإقرارهم. Ya, jadi kita mengimani nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan juga apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan kita memahami makna nama dan sifat itu dengan bahasa Arab, yang Allah pilih bahasa Arab ini untuk wahyunya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak memahami nama dan sifat berdasarkan ilmu filsafat, mantik. Ilmu filsafat itu nama lainnya mantik, nama lainnya ilmu kalam, yang dikarang oleh Aristo, Aflatun, atau yang lainnya. Plato itu Aflatun, ya, atau Socrates atau yang lainnya. Itu kita tidak menggunakan ilmu kalam, karena ilmu kalam ini jamaah sekalian
atau ilmu filsafat. Itu definisinya adalah memahami hakikat segala sesuatu murni dengan akal. Wah, ini bahaya kan? Akhirnya berusaha menerapkan kaidah ini, ilmu filsafat ini pada sifat Allah. Mereka ingin memahami sifat Allah dengan akal, hakikat sifat Allah dengan akal. Sesat. Akhirnya mereka jatuh ke dalam tafwid, takwil, ta'til, takyif. Takyif itu menanyakan hakikat sifat Allah. Ada yang jatuh ke dalam tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu semua sesat. Saya pernah sampaikan di majelis ini juga, Ustadz Firanda pernah menjelaskan tentang Muqaddimah Aqidah Wasithiyah. Antum bisa cek di internet, ada di internet. Itu dia terangkan kaitan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ada kaitan sehingga mereka tersesat. Lanjut. ثم قال المصنف حفظه تعالى أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات وأقروا في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى نتيجة ولو أنهم سلموا لله ولرسوله لاستراحوا. Iya, jadi mereka menghabiskan, ini orang Islam yang mereka sibuk dengan ilmu filsafat. Akhirnya mereka debat, jatuh ke dalam perdebatan, permusuhan, yang setelah menghabiskan waktu lama mereka tidak mencapai kesimpulan yang menenangkan hati mereka. Sekiranya mereka menerima dari Allah dan Rasulnya, mereka akan tenang hidupnya. Nah, ini dia perkataan Ar-Razi. Coba lihat, tokoh Mu'tazilah Fakhrul Razi yang ngarang buku Tafsirul Kabir, segini tebal, tafsir Mu'tazilah, ya, namanya Fakhrul Razi. Iya, yang dulu bukan yang belakangan ini ya. Lanjut, apa kata dia? نهاية إقدام العقول عقاب وأغلق سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه إلا وقال. Nah, ini dia. Apa kata Fakhrul Razi? Akhir daripada perjalanan kami memahami ilmu filsafat ini, ilmu kalam ini, Iqal itu sesuatu yang kita terhalang dari kepastian, kita terhalang dari keyakinan yang pasti. Wa aghlabu sa'il alamina dhalalu, dan kebanyakan orang-orang yang mengikuti jalan mereka ini, al-filsafat ini, dhalalu, sesat. Bahkan arwahuna fi wahsyatin min jusumina, sampai nyawa kami, nyawa yang ada dalam badan kami itu merasa asing di dalam badan kami. Sampai seperti itu, ragu-ragu mereka. Wa hasilu dunyana adza wa wabalu, dan hasil daripada perjalanan dunia kita ini, di dunia ini kita tersakiti dan tersia-sia, dan kita walam nastafid min bahthina tul umrina, kita tidak mendapatkan faedah dari penelitian kami, ya, ketika meneliti ilmu al-kalam, ilmu filsafat di sepanjang hidup kami. Kita tidak mengambil faedah, kecuali kami hanya mengumpulkan qila wa qal, dikatakan oleh fulan, dibantah oleh fulan, terus begitu. Bingung mereka. Terus فقد صاروا في شك وفي ريب أما الذين سلموا لله ولرسوله فقد استراحوا من. Jadi mereka dalam keraguan. Ketika belajar ilmu filsafat, mereka tambah ragu, tidak yakin tapi ragu. Kemudian sekiranya mereka orang-orang yang menerima dari Allah dan Rasulnya, mereka tenang. Wallahi ya ikhwan, ini perkataan penulis ini.
Saya pernah mendengar dari seorang wakil rektor UNS. Waktu kita ada pertemuan itu, dia seorang doktor lulusan Belanda, jurusan ilmu psikologi. Tapi dia ahli sunnah. Penelitian dia tentang apakah LGBT bisa disembuhkan. Itu penelitian. Kalau menurut Islam bisa. Tapi kalau menurut orang barat tidak bisa. Itu kata dia. Setelah itu dia cerita bahwa di Belanda itu, di tempat sekolah dia itu S3, itu ada jurusan namanya apa sih namanya, budaya. Ada kalimat budayanya di situ. Yang mana di fakultas itu, jurusan itu, tidak boleh orang yang masuk di situ jadi mahasiswa di situ mengklaim bahwa dirinya paling benar. Jurusan lintas budaya. Tidak boleh di mahasiswa di situ mengatakan bahwa dia paling benar. Paham? Kan bahaya ini kan. Terus suatu ketika dia kumpul dengan para mahasiswa Indonesia yang dari jurusan lintas budaya itu di masjid, di musola. Nah, waktu sholat komatlah seseorang di antara kami katanya. Maka dia mempersilahkan kepada ini yang lulusan apa ini, dari YIN, kan dari YIN mereka ngambil S3-nya itu jurusan itu lintas budaya itu. Kalian kan dari jurusan agama dulu di Indonesia, silakan jadi imam. Apa kata mahasiswa itu? Kau aja ya akhi, katanya. Kau aja yang jadi imam pak. Bahwa kami aja ragu dengan Islam yang kami yakini. Ini mahasiswa S3, mantan Stein, sekolah di Belanda, mengatakan kami aja ragu dengan Islam kan. Sampai seperti itu ya. Murtad, sudah bahaya kan. Ya. Itu karena mereka belajar filsafat di situ, di lintas budaya itu. Nah, makanya kalau belajar agama jangan di Belanda, di Timur Tengah dong, di Madinah ahsan, ya, atau di Mekah. Nah ini kok nang Belanda, belakrak nang Belanda. Kalau di Belanda belajar ilmu teknologi, manfaat, komputer, kedokteran, nggak apa-apa, ilmu dunia. Tapi kalau di sana belajar lintas budaya, ilmu apa sih istilah mereka itu, ideologi, nah ini bahaya sudah. Allah musta'an. Lanjut. ثم قال حفظه تعالى ويقول أهل الضلال أيضا لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واقعا كف حائري على ذقن مصطنعا سن ناظم طاف المعاهد كلها معاهد الكلام والمنطق والجدال وسير طرفه بينها فلم يجد فيها ما يشفي العليم وقال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي ضليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرب في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى وأقرب في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. Ya. Terus di sini ada perkataan lagi, ahlud dhalal, orang yang berkecimpung dalam filsafat. Sungguh menyesal saya, katanya. Saya telah mengunjungi keliling seluruh ma'had, seluruh perguruan ilmu filsafat. Bahkan kedua kakiku ini sudah mengelilingi semuanya, markas-markas yang mengajarkan ilmu al-kalam atau filsafat. Ternyata aku tidak melihat mereka ini yang mempelajari ilmu filsafat bertahun-tahun kecuali mereka meletakkan tangannya begini, ya, karena apa? Bingung sehingga meletakkan tangannya di dagu, atau
qari'an sinin nadim. Mereka menyesal telah habis waktunya, masa mudanya, bahkan puluhan tahun untuk mempelajari ilmu filsafat, dan mereka tidak mendapatkan sesuatu yang meyakinkan hati mereka, menenangkan hati mereka. Menyesal akhirnya mereka. Iya. Dijelaskan lagi bahwa ilmu filsafat, ilmu mantiq, ilmu perdebatan itu, itu semua tidak bisa menyembuhkan hati yang sakit. Itu istilah, ya. Dan juga tidak bisa menyirami leher yang dahaga. Sungguh mempelajari agama ini secara umum maupun secara khusus mempelajari nama dan sifat Allah cukup dengan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman misalnya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah naik kalimat yang baik dan amalan yang saleh itu diangkat kepada Allah. Diterangkan dalam hadis bahwa ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya, tilawatul Quran dan lain-lain yang diucapkan di dunia ini, itu seperti lebah naik, ya, sampai di bawah arsy, mengelilingi arsy. Itu seperti lebah, suara lebah orang yang berzikir. Dalam hadis disebutkan itu tentang malaikat yang mengunjungi majelis-majelis ilmu, maka dilaporkan kepada Allah dan dikabulkan doa-doa mereka dan diampuni dosa-dosa mereka yang hadir di majelis ilmu itu. Iya, naik ke langit, ya kawan. Di situ menunjukkan bahwa Allah di mana? Di atas. Ini dalil ilayhi sa'adul kalimut thayyibul amalus salih yarfa'u, bahwa naik kepada Allah kalimat yang baik dan amal saleh itu diangkat. Yas'ad itu artinya naik ke atas. Berarti Allah di mana? Di atas. Ini salah satu dalil bahwa Allah itu di atas arsy. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang jauh tinggi di atas arsy. Taha ayat 5. Jelas, mudah. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman tentang, kalau tadi tentang itsbat. Itsbat itu menetapkan nama dan sifat. Itsbat, apa saja nama dan sifat yang ditetapkan oleh Allah itu ada di Quran dan hadis. Nah, sekarang nafi, yaitu sifat yang ditiadakan oleh Allah. Apa di antaranya? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi Allah sifatnya tidak sama dengan segala sesuatu. Karena Allah maha sempurna, kekal. Mana ada makhluk yang kekal? Dari situ kita sudah paham bahwasanya Allah tidak sama dengan seluruh makhluk. Walaupun kadang Allah Azza wa Jalla mensifati sebagian hambanya seperti nama dia dan atau sifatnya, tapi hakikatnya berbeda. Seperti Allah mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf rahim. Bahwa Nabi itu rauf rahim dengan mukminin. Rauf syiddatur rahmah. Yani rauf itu artinya sangat sayang kepada orang mukmin. Rahim ya artinya juga melakukan perbuatan yang mengandung sayang kepada umatnya. Maka beliau diantaranya menerangkan Islam dengan lengkap. Nah, di dalam ayat lain Allah juga mensifati dirinya Raufur Rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka Rauf Rahim. Rabbana innaka Raufur Rahim. Wahai Rabb kami, bahwa Engkau adalah Raufur Rahim. Apakah Rauf dan Rahimnya Allah sama dengan Nabi? Tidaklah. Rauf dan Rahimnya Allah Azza wa Jalla a'zam wa akmal, lebih agung, lebih sempurna daripada Nabi. Jelas. Karena Nabi kan makhluk,
diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mau disamakan dengan Allah? Tidak sama. Walaupun kadang memiliki nama sifat yang sama, tapi hakikatnya berbeda. Karena Allah mengatakan, Allah Azza wa Jalla menyatakan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada segala sesuatu yang sama dengan Allah dari makhluknya. Nah, kalau penyebutan sifat yang ada pada makhluk, ya hakikatnya jelas berbeda dengan Allah Azza wa Jalla, walaupun kadang nama sifatnya sama. Apa namanya? Jangankan antara makhluk dengan Allah, antar makhluk aja berbeda. Contoh, manusia punya kaki, betul kan? Kaki, itu ma'ruf kaki, ikhwan. Apa ada yang tidak kenal kaki? Kata orang Arab, tawdihu al-wadih, apa? Menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu akan jadi muskilah. Iya. Karena sudah tahu orang semua kaki. Pertanyaan, apakah semut punya kaki? Jawab, punyalah. Apakah sama hakikatnya? Ya tidak sama lah. Kakinya manusia lebih besar. Begitu pula wajah. Manusia punya wajah. Laki ganteng, wedok ayu, iya kan? Pertanyaan, semut punya wajah nggak? Punya. Apakah sama dengan wajah manusia? Tidaklah. Walaupun sama-sama punya wajah. Kalau antar makhluk aja berbeda, walaupun satu nama wajah, antar makhluk berbeda-beda, apalagi antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Jelas berbeda. Lah ini orang musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu bisa jatuh ke dalam syirik. Karena orang Quraisy itu menyamakan berhala mereka yang mereka sembah itu dengan Allah, yaitu mendengarkan doa-doa mereka. Padahal berhala-berhala itu ada berupa pohon. Uzza itu pohon, cuman kadang dia bisa berbicara. Lah terus siapa yang berbicara itu? Jin, syaitan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kepada Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza. Ketika didekati sama Khalid dan pasukannya radhiyallahu anhum, tiba-tiba muncul nenek-nenek, seorang nenek dengan rambut aut-autan, marah-marah dia karena Khalid mau menghancurkan pohon itu. Iya, maka langsung dipegang rambutnya dan dipenggal kepalanya sama Khalid. Kata Rasulullah, tilka Uzza, itulah Uzza yang kadang-kadang dia ngomong-ngomong gitu. Iya, tapi nggak ada wujudnya. Syaitan kan begitu. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarunnahum. Syaitan jin itu bisa lihat kalian, kalian tidak bisa lihat mereka. Makanya di balik berhala-berhala itu ada jinnya. Kadang-kadang ngomong dia. Kadang-kadang ngomong, begitu kan? Nakut-nakuti dan sebagainya. Kadang memberi sesuatu. Syaitan itu. Lanjut ya, adzan. Allahu Akbar,
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. Nah, ketika Khalid menghancurkan itu, membunuh Uzza itu, ternyata dia adalah syaitan, jin yang menjelma menjadi nenek yang rambutnya naik ke atas gitu, aut-autan itu, ya, seperti gelandangan gitu lah ya, yang nggak pernah mandi, yang nggak pernah rambutnya disisir itu loh, naik ke atas. Maka setelah dibunuh sama Khalid, maka Rasulullah mengatakan, idza halaka Uzza fala Uzza ba'daha atau ba'dahu, yakni jika Uzza sudah mati, maka tidak ada lagi Uzza setelah. Sampai sekarang nggak ada Uzza, udah mati dah, udah dibunuh itu jinnya sama Khalid radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian Ar-Rahman al-Arsh ini sudah, Samiul Basir, dan dia maha melihat, mendengar lagi maha melihat. Perhatikan ya ikhwan, jadi dari ayat ini, satu ayat ini saja, Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini diambil kaidah penting oleh ulama Ahlus Sunnah, itu bahwa di dalam meniadakan sifat yang tidak pantas bagi Allah, itu ditiadakan secara global. Tidak ada yang sama dengan Allah. Dah, secara global. Maka jangan dirinci. Jangan mengatakan misalnya, oh Allah tidak sama dengan makhluk, tapi dirinci sama dia, bahwa Allah tidak punya rasa, tidak punya warna, tidak punya arah, tidak punya macam-macam. Nah ini nggak boleh seperti itu. Oke, dari mana ente mengatakan Allah tidak punya warna, tidak punya rasa, dan lain-lain sebagainya? Allah sudah menafikan dirinya tentang sifat yang tidak pantas baginya itu dengan global, mujmal, bukan rinci. Maka antum harus menetapkannya dengan mujmal, dengan global, jangan dirinci. Jangan mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar, tidak. Bingung ente, ya kan? Ada dalilnya mengatakan seperti itu. Sudah cukup ucapkan Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Selesai. Jangankan dengan Allah, dengan makhluk aja. Kalau seorang misalnya memuji raja atau presiden, dia mengatakan, kau wahai presiden tidak bisa sama dengan yang lainnya. Iya, bagus, langsung dikasih fulus itu 5 juta misalnya. Tapi kalau ada orang memuji presiden dengan rinci, engkau wahai presiden, kau tidak sama dengan anjing, kau tidak sama dengan babi, kau tidak sama dengan bedes, kau kira-kira presidennya apa kira-kira? Ngamuk apa seneng? Ngamuk ya, diuncang loh ente, ya kan? Ini muji apa? Ngilokno itu. Meniadakan sifat yang tidak pantas tapi dengan rinci. Itu keliru. Cukup dengan global saja. Kau tidak sama dengan yang lain. Kau tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Selesai sudah. Iya kan? Tapi kalau dirinci, ngamuk dia. Itu nggak sama sama gembong narkoba. Ini nggak sama dengan pembunuh.
Gimana coba? Harus belajar dulu sebelum di briefing dulu sebelum dia berbicara di hadapan presiden. Nah, adapun secara itsbat ketika menetapkan sifat yang maha baik dan maha tinggi bagi Allah itu dijelaskan dengan rinci. Contohnya ini wa huwas samiul basir. Untuk sifat yang terpuji maka harus dirinci berdasarkan Quran dan Sunnah. Allah Maha mendengar. Makanya penting kita mengenal nama Allah, ya. Wallahi antum menghabiskan sisa umur ya mengenal namanya. Nama. Di bukunya Syekh Abdul Razak ada 100. Antum sudah tahu kan nama Allah, ya, yang disebutkan dalam Quran Sunnah itu yang langsung disebut itu ada 100. Yang nggak disebut lebih banyak. Allah yang tahu. Karena ada nama dan sifat yang nggak disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Nah, yang disebutkan aja dulu kita pelajari itu. Ya, tak kenal maka tak sayang kata orang Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Dan ini yang menyebabkan seorang itu kurang dalam beribadah, dalam ikhlas, dalam cinta, dalam takut, dalam harap. Itu kurang. Kenapa? Karena dia nggak kenal Allah. Coba kalau kenal Allah, maka dia akan ikhlas, akan selalu mengharap ganjaran. Dia akan sangat cinta kepada Allah, sangat takut kepada Allah, berharap kepada Allah, senantiasa inaba, butuh, mengagungkan Allah dan seterusnya. Karena dia kenal sama Allah. Wallahi jauh lebih baik kita membicarakan nama Allah dan sifatnya berdasarkan Quran dan Sunnah. Tidak apa-apa habis waktu kita, daripada membicarakan nama manusia dan sifatnya, membicarakan sifatnya wong sak kampung. Ghibah ya akhi, ya? Namanya sifat orang kampung. Ya, ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Nah, ketika membicarakan sifat orang kampung, sak deso, disebutkan semua satu-satu. Cerita ini ngalor ngidul tentang manusia, ghibah, dosa kita. Lebih baik kita membicarakan tentang Allah, nama Allah, sifatnya, kemudian haknya. Apa haknya? Ibadah, diibadahi. Itu hak Allah. Wallah itu jauh lebih baik karena kita diciptakan oleh Allah untuk itu, untuk mengenal Allah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sampai sini insyaallah. Kita lanjutkan di lain waktu insyaallah taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.